Shalom semuanya anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan ya, kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun masih tetap secara online di kelas masing-masing, tapi kiranya semuanya ini tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, yuk sebelum kita memulai ibadah kita mengambil sikap saat teduh, kita tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Amin. Mari kita semua datang kepada Allah dengan mengingat bahwa pertolongan kita ialah daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya turunlah atas kita segala anugerah, berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, Allah Tritunggal, mulai dari awal ibadah kita sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan nats panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, bersyukur kita diberi kesempatan untuk boleh melaksanakan chapel pada hari ini. Kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan kita, dan kita tidak perlu ragu akan kesetiaannya. Sepanjang hidup kita jalani bersama Tuhan. Marilah sama-sama kita angkat pujian dengan Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang siapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh fokus pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menangkan hati kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita ambil komitmen untuk terus setia dan berjuang sampai akhir.
Kita mengangkat pujian Tetap Setia. Shalom teman-teman di Trimulya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan perkenalkan terlebih dahulu, saya penginjil Wina. Saya melayani di Remaja GI Dago dan biasanya dikenal dengan Providence Community. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, di dalam kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan, kami datang ya Tuhan untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami seturut dan serupa dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah social nature, yang diambil dari bagian firman Tuhan Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dengan judul kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya,
Tetapi why atau berbahayalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita akan renungkan bersama hari ini. Dan sebelumnya, karena firman Tuhan hari ini berbicara mengenai kesia-siaan jika menyendiri, saya jadi pengen ngecek begitu ya. Adakah saat ini kalian sedang duduk atau mungkin bersebelahan atau mungkin bersama dengan teman, atau kalau sekarang bilangnya bestie? Adakah? Saya mungkin nggak bisa lihat ya. Tapi jikalau kalian hari ini masih bisa duduk atau bertemu dan berbagi menghabiskan waktu bersama dengan bestie kalian, bersyukurlah. Kenapa? Karena berarti hari ini kalian sedang menghabiskan waktu bersama dengan seseorang yang berarti dan berharga dalam hidup kalian sampai akhir hayat nanti. Walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak. Let's say sekarang kita ngecek ya, berapa banyak sih teman terdekat kita? Mungkin sekitar 7. Tapi kalaupun kita cek kembali dari antara mungkin 7 orang tersebut, pasti ada yang terdekat. Biasanya bestie sejati itu paling cuma sekedar 3 atau bahkan ada yang cuma 1 orang aja. Jangan pernah merasa mereka terlalu sedikit untuk setiap kita. Sekalipun kalian cuma punya 1 orang bestie doang, mereka adalah orang-orang yang sangat berharga untuk setiap kalian. Oleh karena itu, jaga persahabatan setiap kalian sampai besar nanti. Mari kita kembali ke bagian firman Tuhan kita hari ini. Menarik teman-teman, dalam kitab Pengkhotbah ternyata ada satu kata favorit yang diulang sampai 37 kali banyaknya. Ada yang tahu kata apakah tersebut? Kata sia-sia. Kalau kita kembali ke kitab Pengkhotbah, bagaimana kita bisa melihat bahwa kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang sia-sia dalam hidup manusia. Salah satunya adalah jika kita hidup di dalam kesendirian. Dan jika kita hidup tanpa memiliki seseorang yang dapat ada ketika kita sedang jatuh atau ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Itu semua dikatakan sia-sia. Tidak ada satu orang pun yang mau hidup di dalam kesendirian tentunya. Mungkin sampai di sini ada yang merasa, oh kalau saya sih enjoy, saya pengen kok mencoba hidup sendirian karena udah lelah dengan semua tuntutan dan penilaian orang. Mungkin bisa aja ada fase seperti ini dalam hidup setiap kita, setiap orang di dunia ini. Tapi ketahuilah bahwa ketika momen itu datang dalam hidup kita, bagaimana kita hidup dengan menjauhi orang-orang atau menyendiri, sesungguhnya kita nggak bisa bertahan terlalu lama dengan kondisi seperti ini. Setidaknya kita pasti sangat perlukan satu orang terdekat dalam hidup kita. Enggak kok, aku bisa kok hidup hanya dengan handphone. Yang penting ada handphone, ada wifi. Mau seminggu, mau bersatu bulan pun di isolasi mandiri dan lain sebagainya, saya bisa kok. Nah, ini permasalahan yang kedua, teman-teman, di mana relasi kini telah terkalahkan oleh koneksi. Siapa yang sudah punya Instagram? Rasanya mungkin sebagian besar dari kita sudah punya Instagram. Biasanya kalian ngapain dengan Instagram kalian, teman-teman? Mungkin posting story, saya seperti itu ya. Begitu posting, nunggu beberapa menit, apa yang kalian cek? Berapa banyak ya jumlah like yang udah ada? Udah berapa banyak ya orang yang komen di dalamnya? Begitu kita scrolling, kita lihat-lihat, lalu kita like semua posting teman-teman kita, friends kita di dalam Instagram kita. Like aja, biar kenapa? Biar mereka balik like kita juga. Nah, ini yang disebut dengan koneksi, guys. Sekarang orang-orang lebih peduli berapa banyak jumlah followers kamu, berapa banyak jumlah like kamu, berapa banyak jumlah orang yang komen di kolom komentar kamu atau repost story-nya kamu dan lain sebagainya. Padahal orang nge-like, follow, repost, komen itu belum tentu punya hubungan yang betul-betul dekat dengan setiap kita, betul gak sih? Padahal orang nge-like itu belum tentu peduli dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin sesungguhnya orang-orang yang like itu kalau di kehidupan nyata tuh yang gak pernah ngobrol langsung dengan kita juga. Guys, relasi itu tidak seperti demikian.
Kita mungkin bisa saja merasa bangga dengan kehidupan kita di sosial media kita. Tapi sosial media tidak pernah menggantikan relasi di kehidupan nyata. Setiap orang hanya mengandalkan koneksi atau euforia di sosial media tidak akan pernah memenuhi lubang besar akan kasih yang diperlukan di dalam kehidupannya. Satu-satunya yang dapat mengisi kantong kasih dalam diri kita adalah relasi. Jadi guys, ingat baik-baik. Suatu hari nanti kita akan tiba di titik di mana kita sadar punya banyak teman dan koneksi itu baik, tapi punya bestie dengan relasi yang deep, itulah yang kita perlukan. Kita akan tiba di titik di mana kita akan pergi mencari tempat untuk curhat, menangis, berbagi tawa dengan seseorang yang punya relasi erat dan dekat dengan kita. So guys, hari ini saya ingin mengajak setiap kita bukan sibuk pacaran, sibuk sosial mediaan, sibuk sendiri dengan kehidupan kalian sendiri, hanya mikirin diri sendiri, tinggalin semuanya, keluar dari kamar kalian tersebut teman-teman, dan cari 1 atau 2 atau 3 orang yang walaupun mungkin sedikit itu untuk jadi bestie kalian. Untuk kalian komit menjadi sahabat yang baik juga untuk mereka. Begitupun sebaliknya. Dia adalah seseorang sahabat yang baik untuk setiap kita, yang kita perlukan. Kenapa? Karena masa-masa sekolah itu singkat banget. Ini waktu yang tepat untuk kalian boleh menemukan bestie setiap kalian. Oke, kalau gitu lantas saya harus cari yang seperti apa gitu ya. Atau karakteristik seorang bestie yang baik itu seperti apa? Yang pertama, saya bikin akronim dari bestie itu sendiri. B adalah berbagi waktu, E adalah enggak bosenin, S adalah suka duka dia yang kita ingat, T adalah teruji waktu, dan I yang terakhir adalah ingin beri yang terbaik sekalipun harus berkorban di dalamnya. Setuju nggak sih kalau seorang teman itu akan masuk dalam kategori sahabat jika kita mau menyediakan waktu untuk mendengarkan mereka, atau mereka menyediakan waktu untuk mendengarkan kita. Kalau yang sediain waktu itu cuma kita, waktu ketika dia membutuhkan teman curhat, sekalinya kita butuh teman curhat, dia banyak aja alasannya untuk gak bisa dengerin curhatannya kita, hati-hati, mungkin kita bisa kecewa suatu hari nanti. Atau mungkin kita yang justru melakukannya. Mari belajar menjadi bestie yang lebih baik lagi. Nah, apakah kita sudah punya poin pertama ini untuk jadi bestie atau punya bestie yang terbaik dalam hidup kita? Yang kedua adalah enggak bosenin. Biasanya apa yang wajib ada di dalam satu circle persahabatan, guys? Gak lain gak bukan adalah satu frekuensi. Artinya apa sih? Kita dan bestie kita emang gak harus sama. Apalagi mungkin kembaran, pakai baju samaan gitu ya. Karakter pasti beda, latar belakang pasti beda. Tapi tetap bisa ngabisin waktu bersama itu dengan rasa yang antusias, gak ada rasa bosen. Karena dia mengerti dan menerima saya atau kita. Begitupun sebaliknya, kita pun mengerti dan menerima dia apa adanya. Nah, sudahkah kita memiliki poin kedua dalam persahabatan kita ini? Kalau sudah, bersyukurlah. Kita masuk ke poin yang ketiga. S, suka duka dia yang paling kita ingat. Sahabat itu harus selalu ada kapanpun, dimanapun. Setuju nggak? Enggak ya. Sahabat itu bukan wifi teman-teman. Sahabat mungkin nggak selalu ada di sepanjang hari kehidupan kita. Jadi kalau curhat, hitung-hitung juga nih waktunya. Dia juga pasti punya kesibukan tersendiri. Tapi seorang sahabat itu ada di waktu yang tepat. Di waktu dimana kita memerlukan, mungkin itu hiburan, penghiburan, dukungan, dorongan, dan lain sebagainya. Ketika kita merasakan suka ataupun duka dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seorang bestie seharusnya dapat menolong, saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan. Nah, apakah poin ketiga ini sudah ada di dalam persahabatan kalian juga? Kita masuk ke poin keempat, teruji waktu. Kecewa dalam persahabatan itu normal, karena memang tidak ada sahabat yang sempurna. Semuanya juga manusia yang penuh keterbatasan dan kekurangan.
Tapi waktu bersama-sama dengan dia seharusnya menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan dewasa. Kita bukan saja dapat menerima dan mengerti sahabat kita, tapi juga mendorongnya supaya dapat menjadi the best version dia. Menjadi dirinya yang terbaik. Seorang remaja cerita kepada saya, "Ci, saya punya teman baru. Dia tuh hancur hidupnya. Suka mabok-mabokan, berantem, rokok. Saya pengen jadi teman dia. Siapa tahu dia bisa bertobat setelah berteman dengan saya." Bener kan, Ci, tujuan saya berteman dengan dia? Lalu saya bilang sama dia, "Apakah betul berteman itu tidak boleh pilih-pilih?" Lantas saya menjawab, "Kata siapa? Teman itu harus dipilih, guys. Teman itu harus dipilih. Yang gak boleh pilih-pilih itu adalah berbuat baik dan menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang. Kalau teman kamu memang membawa kamu kepada hal yang benar, yang gak perlu dijadikan, gak benar, yang gak perlu dijadikan teman dekat, tetaplah baik kepada dia, tetaplah ingatkan dia, tetaplah kasihi dia. Tapi bukan berarti kalian ikut kemana dia pergi atau kalian melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Tidak. Kalau ada kesempatan tetaplah sampaikan bahwa ada kasih Kristus buat setiap mereka. Pesan ini kembali saya sampaikan kepada seorang remaja. Mungkin akan lain jadinya jika itu seseorang yang sudah lebih dewasa imannya gitu ya. Tapi intinya adalah seseorang sahabat seharusnya dari seiring berjalannya waktu dapat sama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sudahkah poin ini ada dalam persahabatan setiap kalian? Yang terakhir adalah ingin selalu berikan yang terbaik sekalipun harus berkorban. Menurut saya pribadi, poin kelima ini adalah poin yang paling tinggi dari sebuah persahabatan. Karena menemukan seorang sahabat yang rela berkorban itu sangat-sangat langka. Atau seseorang yang selalu ingin memberi yang terbaik sekalipun dirinya tidak memperoleh benefit atau bahkan dirugikan, itu tidaklah banyak. Itu dia karakteristik seorang bestie. Tapi mari ingat bahwa karakteristik ini ada, bukan kemudian jadi tuntutan kita kepada sahabat kita. Sebelum menuntut, mari kita menuntut diri kita, mengubah diri kita untuk menjadi seorang sahabat atau bestie dengan karakteristik yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan sadarkah kalian bahwa 5 poin yang sudah saya jabarkan tadi sebetulnya sudah ada di dalam diri Yesus Kristus yang membuka dirinya untuk menjadi bestie setiap kita. Dia selalu beri waktu yang terbaik untuk setiap kita. Dia selalu tidak pernah bosan dengan setiap kita. Dia selalu ada di dalam setiap suka duka kehidupan kita. Dia sahabat yang paling teruji waktu. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya dia tidak akan pernah berubah. Dan dia yang selalu ingin beri yang terbaik untuk kita. Bahkan dia rela berkorban, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan menyendiri, karena menyendiri akan membuat hidup kita sia-sia. Buatlah hidup kita menjadi berarti dengan berelasi, memiliki bestie dan menjadi bestie yang baik semasa hidup kita di dunia ini, dimulai dari sekarang. Dimulai dari menjadikan Yesus sebagai bestie setiap kita, karena memang hanya dialah the best friend ever. Ulang. Jadi pesan firman Tuhan ini adalah jangan menyendiri, karena menyendiri akan membuat hidup kita sia-sia. Buatlah hidup kita menjadi berarti dengan berelasi, memiliki bestie dan menjadi bestie yang baik semasa hidup kita di dunia, dimulai dari sekarang. Dimulai dari menjadikan Yesus sebagai bestie setiap kita. Karena memang hanya dia the best friend ever. Yuk teman-teman, kita mau mengasihi Tuhan dan juga menjadi seorang sahabat yang mengasihi sahabatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami bahwa kami tidak bisa seorang diri hidup di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan akan semakin sulit. Kami perlukan sahabat-sahabat yang sungguh baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan.
Jikalau ada ya Tuhan di antara kami yang hari ini merasa saya belum punya sahabat, biarlah sungguh Tuhan mereka boleh berdoa mulai hari ini, supaya Tuhan boleh kirimkan sahabat yang terbaik untuk setiap mereka. Dan biarlah sungguh ya Tuhan kasih mulai yang boleh memulihkan, menyadarkan bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan diri terlebih dahulu untuk menjadi sahabat bagi setiap kami. Sehingga biarlah sungguh setiap kami boleh datang ya Tuhan, boleh datang kepadamu untuk menjadikan Engkau sahabat sejati kami. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau lah yang menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.